Bukti-bukti kebenaran Al-Quran. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 82, maka tidakkah mereka menghayati, merenungi Al-Quran? Sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Kajian ini disarikan dari pustaka Profesor Dr. Buya Hamka rahimahullah. Disusun oleh Arif Khalid Ahmad Rashid Sultan Mansur. Al-Quran bukan kitab pengetahuan, sains, tapi di dalam Al-Quran tak hanya sains tapi semua sumber ilmu ada di dalamnya. Kini para saintis dari seluruh dunia, terutama dari Eropa dan Amerika, mulai membaca dan menyelidiki alam ini melalui Quran. Di dalam Quran terdapat beberapa tanda dan ilmu yang beberapa di antaranya mengenai astronomi, fisika, bahkan biologi. Termasuk bagaimana alam semesta ini diciptakan, manusia diciptakan, hingga struktur dari atmosfer. Ini adalah sebuah tantangan bagi orang yang tidak mempercayai Al-Quran. Dapatkan pertentangan dalam Al-Quran. Walau hanya satu ayat saja untuk membuktikan kebenaran Al-Quran. Sebuah bukti kebenaran Al-Quran. Sebagai catatan, Al-Quran ini diturunkan selama 23 tahun beransur-ansur. Sebuah buku dibuat selama 23 tahun yang disampaikan oleh orang yang tidak bisa baca tulis. Kemudian memberi tantangan, bahwa tidak ada pertentangan satu dengan lainnya, walau satu ayat saja. Uji kepalsuan untuk membuktikan kebenaran Al-Quran ini ternyata sudah banyak orang yang mencobanya. Contoh kebenaran Al-Quran dan ayat-ayat kontradiksi. Pertanyaan dari seorang non-muslim tentang keraguannya pada Al-Quran yang akhirnya menjadikannya seorang mualaf. Dia bertanya soal kadar waktu yang disebutkan Al-Quran. Satu masa di hadapan Tuhan itu kadarnya sama dengan 1000 tahun atau 50.000 tahun? Tujuan penanya pasti menggugat 3 ayat Al-Quran yang dianggap kontradiktif, yaitu surat Al-Ma'arij ayat 4 dengan Al-Hajj ayat 47 dan surah As-Sajadah ayat 5. Menurut mereka, ayat-ayat ini bertentangan. Karena surat Al-Ma'arij ayat 4 menyatakan satu hari Tuhan sama dengan 50.000 tahun. Sedangkan surat Al-Hajj ayat 47 dan surah As-Sajadah ayat 5 menyatakan bahwa satu hari Tuhan sama dengan 1000 tahun. Bila berhasil membuktikan adanya kontradiksi ayat dalam Al-Quran, maka otomatis orang tersebut berhasil menggugurkan otentisitas atau kebenaran Al-Quran sebagai wahyu Allah Ta'ala, sekaligus menafikan bukti kebenaran Al-Quran ini. Karena salah satu bukti Al-Quran kalamullah adalah suci dari berbagai kontradiktif, sebagaimana firman-Nya, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Quran Surah An-Nisa ayat 82. Benarkah ayat-ayat Al-Quran tersebut kontradiktif? Sebelum menjawabnya, mari kita baca ayat yang dimaksud. Quran Surah Al-Hajj ayat 47. Dan mereka meminta kepadamu agar azab itu disegerakan. Padahal Allah sekali-kali tidak akan menyalahi janjinya. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Quran Surah Al-Hajj ayat 47. Quran Surah As-Sajadah ayat 5. Dia mengatur urusan dari langit ke bumi. Kemudian, urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya, lamanya, adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu.
Quran Surah As-Sajadah ayat 5. Quran Surah Al-Ma'arij ayat 4. Malaikat-malaikat dan Jibril naik, menghadap kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Quran Surah Al-Ma'arij ayat 4. Bagi para penginjil, bilangan ayat-ayat tersebut bertentangan karena mata mereka hanya terfokus pada angka 50.000 tahun dan 1.000 tahun. Anggapan kontradiktif terhadap ayat-ayat Al-Quran ini nampak karena mereka membaca ayat secara tidak konsisten. Padahal bila dibaca secara cermat, ayat-ayat tersebut sama sekali tidak kontradiktif. Selanjutnya, mari kita perhatikan baik-baik dengan teliti. Surat Al-Hajj ayat 47 menyatakan relativitas waktu, bahwa lamanya waktu sehari di sisi Allah jika disamakan dengan lamanya waktu di dunia menurut perhitungan manusia adalah 1.000 tahun. Perkataan 1.000 tahun dalam bahasa Arab tidak selamanya berarti 1.000 dalam arti sebenarnya, tetapi kadang-kadang digunakan untuk menerangkan banyaknya sesuatu jumlah atau lamanya waktu yang diperlukan. Surat As-Sajadah ayat 5 menerangkan bahwa relativitas waktu dapat ditinjau dari sisi kecepatan, betapa cepatnya Allah mengatur urusan dari langit ke bumi. Sedangkan surat Al-Ma'arij ayat 4 menerangkan bahwa relativitas juga dapat ditinjau dari jarak tempuh. Para malaikat dan Jibril naik, tak ruju, menghadap Allah memakan waktu yang sangat singkat, 1 hari, tetapi jika dilakukan manusia, bukan sekedar dihitung, akan memakan waktu 50.000 tahun. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan Kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tiadakah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Quran Surah Fussilat ayat 53. Lalu, perhatikan ayat ini baik-baik dan bandingkan dengan 2 ayat lainnya tersebut. Dalam ayat ini tidak disebutkan 50.000 tahun menurut perhitunganmu. Apa artinya? 2 hal ini menunjukkan bahwa arasy Allah itu sangat jauh, tinggi. Tidak akan dapat dicapai oleh hamba-hambanya yang manapun kecuali yang dikehendakinya. Jadi, ketiga ayat ini sama sekali tidak bertentangan karena sama-sama berbicara tentang relativitas waktu dengan 2 perspektif yang berbeda. Hanya orang yang tak punya akal sehat saja yang menganggap 2 ayat Al-Quran tersebut kontradiktif. Justru ayat-ayat tersebut mengandung makna-makna ilmiah tentang relativitas waktu. Hal ini menjadi bukti kebenaran Al-Quran lainnya. Kekeliruan bukan pada Al-Quran, tapi pada mata pikiran sesat dalam memandang Al-Quran secara tidak fair, sehingga mengakibatkan salah paham dan bahkan tersesat dari kebenaran. Begitu pula hanya dengan ilmu pengetahuan. Karena penjelasan-penjelasan dalam Al-Quran ternyata juga memuat konten-konten ilmu biologi, geografi, fisika, botani, dan lainnya. Jika kita perhatikan karya-karya ilmuwan Muslim berabad-abad yang lalu, kita akan dapatkan banyak kutipan sebagai landasan teori atau gagasan keilmuan mereka. Ketika ilmuwan Muslim membuat penelitian tentang asal mula kejadian manusia, maka kita dapatkan ayat-ayat Al-Quran tentang itu. Semoga bisa memberi semangat kepada kita semua untuk senantiasa belajar Al-Quran dan semoga Allah memberikan hidayah pada kita semua. Al-Quran misalnya, mengungkap tentang tanah terendah di bumi.
Ayat ini diterima Nabi Muhammad 14 abad silam, dan di abad modern ini fakta itu dapat dibuktikan dengan kemampuan teknologi modern. Allah berfirman dalam Al-Quran, bangsa Romawi telah dikalahkan di negeri yang terdekat, terendah, dan mereka setelah kekalahannya itu akan menang. Quran Surah Ar-Rum ayat 2 dan 3. Fakta menarik telah ditemukan baru-baru ini, dengan bantuan gambar satelit. Adalah daerah sekitar Laut Mati, terletak di Great Rift Valley, memiliki ketinggian terendah di bumi. Bahkan, titik terendah di bumi adalah garis pantai Laut Mati, dengan ketinggian sekitar 400 meter di bawah permukaan laut. Oleh karena itu menjadi jelas bahwa wilayah Rift Valley di sekitar Laut Mati adalah apa yang dimaksud dalam Quran dengan tanah terendah. Ini adalah keajaiban dari Quran karena tidak ada yang bisa mengetahui atau meramalkan fakta tersebut di abad ke-7 karena satelit dan teknologi modern tidak tersedia pada saat itu. Sekali lagi, satu-satunya penjelasan yang mungkin adalah bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah benar-benar menerima wahyu dari Allah, Sang Pencipta alam semesta. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.